Olimpiade Akuntansi ke-22. Technical Meeting Olimpiade Akuntansi tahun 2021. Sambutan Dewan Juri. Pelaksanaan Olimpiade Akuntansi ke-22 tahun 2021 ini selain mengenalkan bidang ilmu akuntansi kepada masyarakat luas dan mendekatkan jurusan akuntansi kepada calon peserta didik, yaitu siswa-siswi SMA, SMK, MTA, juga untuk mengasah soft skill siswa dan siswi. Sebagai penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali selalu berusaha memperbaiki proses pendidikannya, guna menciptakan kualitas lulusan. Selain dibekali pengetahuan teoritis yang cukup, mahasiswa juga banyak mendapatkan pengetahuan praktis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sehingga lebih siap dan mampu untuk memasuki dunia kerja. Penyelenggaraan lomba juga menjadi ajang untuk mengetahui kemampuan dasar bidang akuntansi dari peserta lomba. Untuk itulah, dalam setiap penyelenggaraan Olimpiade Akuntansi yang selalu dilakukan penyempurnaan konsep lomba dan menambah inovasi baru. Konsep lomba dan inovasi disesuaikan dengan moto terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional. Diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki para peserta dan memperketat persaingan di antara peserta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lomba. Panduan teknis ini disusun sebagai pedoman dan sekaligus diharapkan dapat memberikan jaminan agar lomba berjalan dengan adil dan kompetitif. Bukit Jimbaran, Februari 2021, Ketut Nur Hayanti, SPDH, MPDH. Technical Meeting Olimpiade Akuntansi tahun 2021. Babak 1 Penyisihan. Dalam babak 1 penyisihan ini, jenis soal yang diujikan yaitu pilihan ganda yang akan dilaksanakan melalui Moodle. Dengan materi yang diujikan yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang dan jasa dengan jumlah soal sebanyak 50 soal, di mana 50% soal dalam bahasa Inggris dan durasi waktu untuk pengerjaan yaitu selama 60 menit. Untuk tutorial pengerjaan soal melalui via Moodle beserta username dan password account akan dikirim tanggal 19 April 2021 melalui email masing-masing peserta. Teknis pelaksanaan. Pertama, peserta dipersilakan untuk mempersiapkan seluruh alat tulis maupun alat hitung yang diperlukan. Kedua, peserta wajib mempersiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti ruangan, koneksi jaringan yang baik, listrik, dan lainnya. Jika terdapat kendala terhadap sarana dan prasarana tersebut, hal ini mutlak menjadi tanggung jawab peserta. Ketiga, peserta wajib berada dalam satu ruangan seorang diri selama pengerjaan soal. Keempat, peserta wajib menyiapkan device tambahan sebagai kamera pengawas yang juga bergabung dalam room Google Meet untuk memperlihatkan kondisi sekitar peserta sebelum dan selama babak berlangsung. Kelima, panitia membagikan link Google Meet kepada peserta pada waktu yang telah ditentukan. Keenam, peserta wajib bergabung pada link Google Meet selama 15 menit sebelum pengerjaan soal dimulai dengan format nama, nomor peserta, dan peserta wajib selalu on kamera selama pengerjaan soal. Ketujuh, panitia akan mengirim link soal kepada peserta sesuai waktu yang telah ditentukan. Kedelapan, peserta dipersilakan mengerjakan dan menjawab soal sesuai dengan ketentuan. Kesembilan, peserta yang terlambat tetap diperkenankan mengikuti babak penyisihan tanpa perpanjangan waktu. 10. Batas waktu pengiriman jawaban akan diumumkan oleh panitia saat lomba dan peserta tidak dapat mengirim jawaban setelah waktu habis. 11. Peserta yang off kamera lebih dari 10 detik akan dilakukan pengurangan poin sebesar 15 poin dan berlaku kelipatan pada detik ke-15. 12. Dewan juri tidak mentolerir segala bentuk kecurangan yang disertai bukti kecurangan dan berhak mendiskualifikasi peserta tersebut.
sistematika poin, jika benar mendapatkan 4 poin, jika salah minus 1 poin, dan jika tidak menjawab akan mendapatkan 0 poin. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Babak 2 semifinal. Pada babak 2 semifinal ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori SMA sederajat dan kategori SMK sederajat. Untuk kategori SMA sederajat, materi yang diujikan yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang dengan waktu selama 60 menit menggunakan media daring dengan Google Form. Sedangkan untuk kategori SMK sederajat, materi yang diujikan yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang selama waktu 60 menit dengan media yang digunakan yaitu komputer dengan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Teknis pelaksanaan. Yang pertama, peserta dipersilakan untuk mempersiapkan seluruh alat tulis maupun alat hitung yang diperlukan. Kedua, peserta wajib mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti ruangan, koneksi jaringan yang baik, listrik, dan lainnya. Jika terdapat kendala terhadap sarana dan prasarana tersebut, hal ini mutlak menjadi tanggung jawab peserta. Ketiga, peserta wajib berada dalam satu ruangan seorang diri selama pengerjaan soal. Keempat, peserta wajib menyiapkan device tambahan sebagai kamera pengawas yang juga bergabung dalam room Google Meet untuk memperlihatkan kondisi sekitar peserta sebelum dan selama babak berlangsung. Kelima, panitia membagikan link Google Meet kepada peserta pada waktu yang telah ditentukan. Keenam, peserta wajib bergabung pada link Google Meet selama 15 menit sebelum pengerjaan soal dimulai dengan format nama, nomor peserta. Ketujuh, peserta wajib selalu on kamera dan dapat melakukan share screen selama pengerjaan soal. Kedelapan, panitia membagikan link soal kepada peserta pada waktu yang telah ditentukan. Kesembilan, peserta dipersilakan mengerjakan dan menjawab soal sesuai dengan ketentuan. Kesepuluh, batas waktu pengiriman jawaban akan diumumkan oleh panitia saat lomba. Kesebelas, peserta yang off kamera lebih dari 10 detik akan dilakukan pengurangan poin sebesar 15 poin dan berlaku kelipatan pada detik ke-15. 12. Dewan juri tidak mentolerir segala bentuk kecurangan yang disertai bukti kecurangan dan berhak mendiskualifikasi peserta tersebut. Ke-13. Peserta kategori SMK sederajat wajib menginstal aplikasi ABSS Accounting versi 25 pada link bit.ly/ABSS Accounting V25. Ke-14. Peserta kategori SMK sederajat mengirim jawaban berupa database ABSS Accounting V25 dikirim ke email oak@pnb.ac.id dan batas waktu pengiriman jawaban akan diumumkan saat lomba. Ke-15, setiap jawaban diperiksa oleh 2 orang dewan juri serta didampingi oleh verifikator eksternal. Untuk penilaian, dapat dinilai melalui kebenaran perhitungan, keakuratan, ketelitian, analisis, kecepatan pengerjaan, dan kelengkapan penulisan yang berupa rupiah,
tanggal, periode, judul, dan untuk pecahan desimal menggunakan 2 angka di belakang koma. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Babak 3 final. Pada babak 3 final ini dilakukan melalui presentasi karya tulis ilmiah, di mana peserta mempresentasikan karya tulis ilmiah sesuai dengan materi yang sudah diperoleh, dan presentasi dilakukan secara daring dengan Google Meet. Adapun teknis pelaksanaannya, yang pertama yaitu peserta mengirim karya tulis ilmiah dalam bentuk file Word melalui email uak@pnb.ac.id setelah pengumuman kelolosan peserta. Kedua, peserta wajib menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Jika terdapat kendala dengan sarana-prasarana tersebut, mutlak menjadi tanggung jawab peserta. Ketiga, panitia membagikan link Google Meet kepada peserta pada waktu yang telah ditentukan. Keempat, peserta wajib berada dalam satu ruangan seorang diri selama presentasi. Kelima, peserta wajib bergabung pada link Google Meet selama 15 menit sebelum waktu presentasi dimulai. Keenam, peserta wajib selalu menghidupkan kamera dan wajib bisa melakukan share screen selama presentasi berlangsung. Ketujuh, peserta wajib menyiapkan device tambahan sebagai kamera pengawas yang juga bergabung dalam room Google Meet untuk memperlihatkan kondisi sekitar peserta sebelum dan selama babak berlangsung. Yang kedelapan, host panitia mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Yang kesembilan, peserta mempresentasikan karya tulis ilmiahnya menggunakan media Microsoft PowerPoint. Yang kesepuluh, babak final presentasi terbagi menjadi 2 sesi, di mana setiap sesi terdiri dari 8 finalis yang merupakan gabungan antara finalis kategori SMA dan SMK. Ke-11, waktu untuk presentasi adalah 10 menit dan waktu untuk sesi tanya jawab adalah 20 menit. 12. Penguji mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dipresentasikan oleh peserta. Berikutnya, adapun penilaian dari babak 3 final ini. Yang pertama yaitu materi presentasi, kedua penyajian presentasi, dan yang ketiga penguasaan dari materi. Putusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat.
Selain itu, penentuan peringkat juara tidak hanya berdasarkan nilai babak final, melainkan akumulasi seluruh skor yang diperoleh dalam babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan secara daring melalui grup chat WhatsApp pada tanggal 6-7 April 2021, di mana pertanyaan dapat disampaikan pada grup chat WhatsApp mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WITA dan akan dijawab oleh panitia pada pukul 18.00 WITA.